Di saat acara Kiai Keramat Mantu, itulah jam itu ternyata tahu. Kalau ini kesempatan yang paling baik saya membalas pada orang-orang Mataram. Paginya Mas, banyak rakyat yang ada di Kedu dan menderita sakit, belum sampai disembuh oleh tabib sempat mati, dan pagi sakit, sore mati, sore sakit, belum sampai pagi mati. Oke pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang. Langsung saja kita tanyakan ke Bopo Srisno bagaimana kisah tersebut. Maaf Bopo, ini apa benar Bopo? Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah, tepatnya berada di Kabupaten Magelang Bopo, itu masih ada kaitannya dengan Kesultanan Mataram, itu apa benar? Ya, terima kasih Mas Ari Bayu yang telah memberikan pertanyaan yang cukup bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena seusia Mas Ari Bayu yang tentu mewakili teman-teman milenial, ya, ingin tahu sejarahnya tanah Jawa. Pada hakikatnya, suatu bangsa adalah bangsa yang baik, itu bangsa yang tidak melupakan budayanya atau asal usulnya. Tentu dalam penyampaian saya nanti kalaupun ada kesalahan, kesamaan nama tokoh atau kesamaan tempat dalam tempat yang lain, kalaupun ada kesalahan, tentu saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Mengenai jawaban dari saya untuk Mas Bayu, kalaupun nanti ada salah dari saya, tolong untuk diingatkan ya. Karena apa? Kita sifatnya teman saling mengingatkan, dan tidak lupa teman Napak Tilas Budaya Nusantara yang saya cintai, salam untuk teman-teman. Mas Ari Bayu, di kala itu tentu masih ngiblat pemerintahan yang ada di Mataram. Tepatnya sepeninggalnya Sultan Hadiwijoyo. Setelah Sultan Hadiwijoyo wafat, siapa Sultan Hadiwijoyo? Dia adalah Joko Cingkir, ya, Joko Cingkir atau Karebet. Itu kan setelah di Sultan dipajang, dia tuh bergelar Sultan Hadiwijoyo memerintah di Pajang. Nah, Panembahan Senopati itu adalah anak angkat dari Sultan Hadiwijoyo yang bernama Danang Sutawijoyo. Nah, di saat pembunuhan seorang atau sayembara yang diberikan oleh Sultan Hadiwijoyo, terbunuhnya seorang Haryo Penangsang, terjadilah ganjaran yang diterima oleh Danang Sutawijoyo sampai saat ini dikenal dengan nama Mataram, yang muladanya dari kata alas mentao. Sultan tidak mendapat gelar Sultan, namun gelarnya itu adalah Panembahan Senopati, itulah Mas. Lah, di masa pemerintahan Panembahan Senopati, ya Raden Danang Sutawijoyo tadi, ya toh, dia mempunyai anak satu, Pangeran Purboyo atau Raden Purboyo. Lah, karena mengingat kebutuhan di masa yang akan datang pemerintahan di Mataram, Panembahan Senopati berniat untuk babat alas, yang mana alas tersebut itu diperuntukkan untuk rakyat Mataram pada berikutnya. Lah, rencana yang akan dibabat adalah alas Kedu atau hutan Kedu. Hutan Kedu itu terkenal angker, gawat,
Nah, itu siapapun yang ke situ pasti membahayakan nyawanya. Tentu dengan berbagai pertimbangan diperintahlah Raden Purboyo adalah anak dari Panembahan Senopati dengan bekal tombak Kyai Pleret. Nah, akhirnya berangkatlah Pangeran Purboyo ke hutan Kedu atau alas Kedu tadi dengan bekal prajurit secukupnya dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, ketika sampai di hutan Kedu atau alas Kedu itu, ternyata di situ ada Jem yang menjaga hutan Kedu itu, dan dia menampakkan diri mengingat kedatangan bala tentara dari Mataram yang dipimpin oleh seorang Raden Purboyo dan para senopati-senopati yang lain. Lah, akhirnya Jem tadi menampakkan diri, menampakkan diri istilahnya ngetok. Ya, maksudnya apa itu? Ngetok. Ngetok itu dari tidak kelihatan jadi kelihatan, menampakkan diri di hadapan seorang Raden Purboyo. Lalu ditanyalah seorang Raden Purboyo, "Hei manusia, siapa kamu kok datang ke alas Kedu ini?" "Saya adalah Raden Purboyo, putra dari Panembahan Senopati dari Mataram." "Lah, apa tujuan kamu ke sini?" "Maaf, apakah kamu itu sebangsa Jem?" "Ya, saya Jem yang menjaga alas Kedu ini." "Izinkan ya, Jem, saya datang ke sini untuk membabat alas Kedu dengan tujuan untuk pemukiman rakyat kaulo-kaulo yang bawahan Mataram." Nah, oleh Jem itu bilang, "Hei Purboyo, jangan coba-coba kamu babat alas Kedu. Kalaupun kalau babat, maka saya akan mempertahankan ini hutan, inilah tempat singgah kami para Jem-Jem yang ada di sini, dan sayalah rajanya yang ada di alas Kedu ini." Akhirnya tidak mau, Mas. Akhirnya tuh tidak mau. Ternyata setelah Jem ngotot tidak mau pindah dari alas Kedu, Raden Purboyo mengeluarkan senjata yang diberikan oleh Ramane, yaitu Raman dalam arti orang tuanya ya. Apa itu? Tombak Kyai Pleret yang dibekali oleh Panembahan Senopati untuk Raden Purboyo. Setelah tombak itu dikeluarkan, mengeluarkan pamor gitu, berwarna-warni, dalam arti Jen itu tahu, sebentar Raden Purboyo, apakah tombak yang kau bawa itu tombak Kyai Pleret? Nah, akhirnya Raden Purboyo matur, "Jen, selama kamu belum menyerang saya dan saya tidak akan menyerang kamu, dan mungkin dengan saya membawa tombak Kyai Pleret ini, apakah pendirianmu berubah untuk tidak menyerang kami yang berniat membabat alas Kedu ini?" "Hei Purboyo, jangan besar kepala kamu. Saya tidak takut keampuhan seorang tombak Kyai Pleret." Akhirnya terjadilah peperangan, Mas. Perang-perang prajurit dari Mataram, senopati dari Mataram dan pangeran Raden Purboyo atau Pangeran Purboyo tadi bertarung dengan Raja Jem itu karena keampuhan seorang tombak Kyai Pleret yang diberi karomah oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya Jem terdesak dan prajurit banyak yang berhasil mengalahkan Jem-Jem, termasuk Raja Jem itu memilih meninggalkan Raden Purboyo, dan Jem itu mengancam dalam hati bahwa saya akan membalas kekalahan ini. Namun kekalahan ini jangan dianggap selesai pertarungan ini. Akhirnya, Mas, setelah Jem itu meninggalkan Raden Purboyo, kayu-kayu yang telah dibabat dibuatlah desa. Ya, di desa itu dibuat desa Kedu. Nah, akhirnya desa Kedu. Lah, di desa itu, Mas, banyak pendatang yang mana ikut mukim di situ dan menempati desa Kedu itu. Dengan berjalannya waktu sekitar tidak begitu lama, datanglah Kiai Kramat. Kiai Kramat itu siapa? Kiai Kramat adalah seorang ulama besar yang bersama istrinya Nyai Bogem dan anaknya perempuan, gitu. Itu diajaklah ke desa Kedu tadi, dan Kiai Kramat di situ dituakan dan dia mengajari ilmu-ilmu agama. Lah, di saat itulah, Mas, desa yang semakin bertambah penduduknya itu, akhirnya anak Kiai Rahmat itu toh, cewek tadi diperistri oleh salah satu pengikut atau salah satu senopati yang ikut babat di alas Kedu tadi. Dan di saat dilangsungkan pernikahannya, dan di saat acara Kiai Kramat mantu, itulah Jem itu ternyata tahu kalau ini kesempatan yang paling baik saya membalas pada orang-orang Mataram. Akhirnya setelah acara selesai, Jem tadi merubah dirinya
dengan seperti manusia biasa, pura-pura melamar pekerjaan atau golek gawean atau buruh di rumah Kiai Kramat. Nah, pada malam harinya, Jem yang berubah menjadi pemuda tampan tadi, akhirnya dia mengeluarkan kemampuannya. Rakyat desa Kedu kena pagebluk. Nama pagebluk? Pagebluknya apa? Mungkin Mas Ari Bayu tentu ingin tahu. Iya. Ya, tapi sebelumnya minum kopi dulu, Bapak. Oh iya, terima kasih Mas Ari Bayu. Monggo Mas Ari Bayu. Ya, nah, mungkin bisa juga banyak penasaran tentang pagebluknya itu apa. Tapi kita minum kopi. Lah, gini Mas, pagebluk yang ditimbulkan oleh Jem yang berubah menjadi pemuda ganteng yang kebetulan bertempat di rumah Kiai Kramat tadi, dengan doa-doa dan kemampuannya, malam itu juga, ya toh, paginya Mas, banyak rakyat yang ada di Kedu dan menderita sakit, belum sampai disembuh oleh tabib sempat mati, dan pagi sakit, sore mati, sore sakit, belum sampai pagi mati. Lah, akhirnya Raden Purbaya memanggil tabib. Tabib, coba kamu dipirsani. Ini sakit apa? Kok bisa terjadi seperti ini? Kok satu malam yang mati ratusan orang? Padahal di desa Kedu ini belum begitu banyak penduduknya. Itu Mas. Akhirnya seorang tabib itu pun tidak bisa mengobati dan tidak tahu apa penyebab kematian atau pagebluk itu Mas. Akhirnya Raden Purbaya berniat pergi ke Mataram menghadap Panembahan Senopati selaku raja di Mataram. Akhirnya setelah itu disampaikan pada Panembahan Senopati, oleh Panembahan Senopati memberikan gambaran, Purbaya, sudah kiranya kamu sementara untuk tidak kembali dulu ke alas Kedu. Perkenankan saya akan bersemedi karena ini sudah di luar logika manusia. Akhirnya Panembahan Senopati bersemedi di tempat persemedian khususnya, ya, di tempat khusus orang Panembahan Senopati, dan Panembahan Senopati jelas mendapat gambaran kalau pagebluk yang menimpa di desa Kedu itu disebabkan oleh Jem yang saat ini singgah di rumah Kiai Kramat. Nah, akhirnya dengan bergegas berkuda sekencang-kencangnya Raden Purbaya, putra dari Panembahan Senopati, langsung memberikan informasi itu pada Kiai Kramat. Nah, akhirnya Mas, Kiai Kramat mendapat pemberitahuan dari Raden Purbaya atas pemberitahuan dari sampean dalem Panembahan Senopati. Kiai Kramat berencana untuk menghukum seorang pemuda tampan, tidak lain adalah pembantunya sendiri yang sebetulnya jelmaan dari Jem yang mana pernah bertarung ketika babat alas Kedu. Lah, ternyata pembicaraan Kiai Kramat itu bersama Raden Purbaya diketahui oleh Jem itu Mas. Akhirnya Jem itu melarikan diri meninggalkan rumah Kiai Kramat. Dan Kiai Kramat dengan kemarahannya yang meledak-ledak mengejarlah yang tahu kalau pemuda tadi meninggalkan rumah karena ingin takut kebongkar rahasianya. Dan Kiai Kramat ketemulah dengan pemuda itu dan ditanya, siapa kamu sebenarnya? Tunjukkan wajahmu. Dengan sekejap mata pemuda tadi berubah. Jem yang sangat menakutkan, tidak lain adalah Jem yang mana pernah menghadang Pangeran Purbaya ketika babat alas Kedu. Bertarung, ternyata Mas, Kiai Kramat tidak lawan dari seorang Jem dan akhirnya mati. Kiai Kramat mati. Datanglah Nyai Kramat atau namanya istri dari Kiai Kramat tadi, yaitu Nyai Bogem tadi, datang ke situ dan menangis, dan datanglah Pangeran Purbaya dan akhirnya matinya seorang Kiai Kramat dimakamkan di desa setempat. Nah, mungkin agak jauh, mungkin jauh, tidak begitu jauh, dekat tempat pemakaman Kiai Kramat sampai sekarang itu dikasih nama Desa Kramat. Nah, ada ya, ada Mas, ada itu terus akhirnya Mas, istri dari Kiai Kramat Nyai Bogem tadi juga membelopati Mas, dalam arti ikut labuh, ikut mencari Jem itu. Nah, saat ketemu Jem dia bertarung lagi. Nah, bertarung lagi Nyai Bogem juga mati. Nah,
tempat untuk memakamkan Nyai Bogem itu sampai sekarang diberi nama Desa Bogeman. Bogeman. Nah, akhirnya dipanggillah seorang temenggung, gitu. Siapa? Dari namanya kalau tidak salah Wiroyudo dari Mataram. Temenggung Wiroyudo ada diperbantukan oleh Panembahan Senopati untuk membantu Raden Purboyo. Nah, dengan perintah Raden Purboyo, Wiroyudo yang diperbantukan tadi untuk mencari Sisik Melik, di mana tempat persembunyian jin yang telah membuat geger desa Kedu tadi. Akhirnya Mas, dengan tidak begitu lama, Temenggung Wiroyudo mengetahui tempat persembunyian ternyata di pohon yang cukup besar, tidak jauh dari desa Kedu dan tidak jauh dari pemakaman keluarga dari Kiai Keramat tadi. Nah, belum sempat lapor pada Raden Purboyo, jin itu sudah menampakkan diri dan bertarunglah dengan Wiroyudo, Temenggung dari Mataram tadi. Ternyata dalam pertarungan itu Wiroyudo juga tewas di tangan jin itu. Hebat ya? Hebat juga, Mas. Nah, di saat itulah Mas, jengkel seorang Raden Purboyo, ternyata ini tidak bisa main-main. Akhirnya hutan tempat persembunyian jin tadi dikelilingi oleh orang-orang yang berilmu tinggi, termasuk orang-orang dari Mataram, termasuk orang-orang dari bawahan Pangeran Purboyo atau Raden Purboyo tadi, hingga membentuk lingkaran. Di hutan itu dilingkari manusia, tapi manusia itu manusia yang sudah pilihan. Seperti membentuk gelang gitu loh Mas. Nah, melingkari jangan sampai jin itu keluar dari hutan ini. Dan akhirnya setelah dikepung tanpa ada celah manusia yang melingkari hutan tadi, tempat persembunyian jin tadi, akhirnya keluarlah jin itu dan bertarung dengan Raden Purboyo dan menggunakan tombak kayu toret dijamkan ke tubuh jin dan jin itu mati. Nah, dengan kematian jin itu Mas, ternyata setelah mati berubah menjadi asap, semakin tipis dan hilanglah asap itu ke atas langit. Dan akhirnya tempat atau hutan persembunyian jin yang sudah dikepung oleh banyaknya prajurit, banyaknya manusia atau orang-orang yang pilih tanding tadi ngepung hutan seperti gelang, yaitu melingkar seperti gelang, sampai sekarang tempat itu menjadi kota Magelang. Ya, tentunya ini gambaran bisa disimpulkan, yaitu itulah asal-usul kota Magelang. Dalam masa itu pemerintahannya adalah masih ngiblat atau masih di bawah perintah Panembahan Senopati Sultan di Mataram. Secara pribadi Mas Ari Bayu, pendapat saya kalaupun nanti dianggap salah, yakin saja pendapat saya belum benar, dan pendapat orang lain atau versi lain yakinlah kalau orang lain itu belum tentu salah. Kami bersifat nguri-nguri kebudayaan Jawa, dalam hal ini karena tanah Jawa, walaupun kita bersifat nasional, mungkin di suatu tempat atau tempat lain kali kita akan membahas tempat-tempat legenda yang lain. Secara pribadi saya mohon maaf Mas Bayu ya, kalau ada tutur apa atau ucapan yang tidak berkenan di hati Mas Ari Bayu dan pemirsa Napak Tilas semuanya. Terima kasih pokoknya. Saya juga minta maaf kalau apabila ada salah-salah kata. Nah, oke, itu bisa cerita dari Bobo Trisno tentang kisah kota Magelang, sangat menarik bukan? Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Napak Tilas Budaya Nusantara.